tidak semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu juga adalah khitabnya Allah kepada Nabi. Satu. Jadi tidak semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu khitab Allah kepada Nabi dan juga langsung khitab Allah kepada umat. Khitab itu artinya perintah. Jadi tasliyah yang saya maksud tadi itu sebetulnya konteksnya hanya urusan dunia saja. Nabi itu bukan berarti kere. Bukan. Nabi secara garis keturunan dia orang yang berwibawa karena dari suku Quraisy. Kan pada saat itu kan yang pembesar Quraisy itu yang terkenal ya salah satunya kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Itu Muthalib apa Muthalib? Muthalib. Abdul Muthalib. Yang tasdidnya ada di top apa? Muthalib. Muthalib. Ada kitolib di Banda Wijaya. Muthalib. Yang betul Muthalib toknya ya. Abdul Muthalib itu. Jadi tidak semua itu sifatnya tasliyah. Ini contoh yang dijelaskan ulama. Tidak semua tasliyah ada keterangannya di Quran. Itu penjelasan tafsiran ulama dari sikap-sikap yang terjadi pada Rasulullah dan juga hal-hal yang dialami oleh Rasulullah. Contoh, Nabi sakit dijenguk, kan sama kayak kita itu ya. Namanya a'radul basyariyah, Nabi sakit dijenguk sama sahabat. Itu tasliyah. Tasliyah. Nah kalau yang tadi saya sebutkan nikah lebih dari 4 itu, karena itu mustasnayat pengecualian kepada para nabi dan rasul, ya para nabi dan rasul, itu pun semata-mata tasliyah juga. Tapi tidak semua tasliyah ada keterangannya di balik. Tidak semua. Salah satunya itu saja. Kalau dalam konteks bahasa memahami fikih, itu namanya al-hukmul khas. Hukum khusus yang hanya pada Nabi, tidak pada umat. Jadi hanya Nabi saja. Umat itu nggak wajib. Sama seperti tahajud. Tahajud itu kan bagi Nabi nggak wajib. Jadi sholat Nabi itu bukan 5 waktu. Kalau sholat kita kan 5 waktu. Kalau Nabi sholat bukan 5 waktu, lebih dari 5 waktu. Karena ada yang wajib selain yang 5 waktu. Itu hukum khusus, bukan hukum umum. Nah, orientasi daripada kenapa kok boleh, baru dijelaskan. Tugas ulama begitu. Tugas ulama itu mengungkap maslahat di balik perintah Allah itu apa maslahatnya. Karena Nabi jarang jelasin, Pak. Kan saya pernah sampaikan di sini. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ulama besar mazhabnya Hanafi dari India, yang kalau di Indonesia namanya Jama' Furuj. Ada ulama besarnya namanya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Ada Ad-Dahlawi, ada Al-Kandahlawi. Ini 2 ulama Jama' Furuj juga. Beliau nulis buku judulnya Al-Insaf. Apa kata beliau? Tidak semua yang Nabi lakukan di zaman Nabi dijelaskan alasannya. Makanya Nabi perlu pendamping, disebut sahabat, murid-murid gitu loh. Kalau dulu kan Nabi Isa punya murid namanya Hawariyun. Hawariyun itu orang yang pakai baju putih-putih dulu gitu loh. Hawari itu kan muridnya Nabi Isa. Nah Nabi Muhammad juga punya sahabat. Nanti sebagai penjelas apa yang belum jelas dijelaskan, apa yang belum sempat Nabi jelaskan ya jelaskan. Sampai Nabi bilang al ulama warasatul. Jadi tugas ulama kok bisa ya dibatasi antara ayat-ayat tentang hukum nikah matobala peminan nisa itu masna wasulasa warubahan, kan ada wawu Pak. Kata ulama wawu yang di ayat itu artinya bukan dan. Kan biasanya kita kalau baru belajar bahasa Arab nih, kalau wawu artinya pasti dan ini, dan ini, dan ini, gitu kan? Tapi di situ artinya bukan dan, 2 atau 3 atau 4. Jadi wawu artinya bukan dan, atau wawu bermakna au. Itu jadi memahami Quran bisa ya. Perlu pakai perangkat ilmunya. Hanya ulama yang bisa. Apalagi yang menggeluti di sini ilmu tafsir. Jadi tasliyah itu tidak harus melulu dalam disebutkan dalam Al-Quran. Itu pun prediksi ulama menjelaskan kenapa kok bisa. Bagi umat tidak boleh, tapi bagi Nabi boleh. Ternyata dijelaskan oleh ulama penat hidupnya Rasulullah, jenuhnya Rasulullah berdakwah karena Nabi manusia biasa, betul nggak? Sedih, nangis, ngantuk, lapar, betul nggak? Dihibur oleh Allah, silakan menikah. Itu pun mayoritas istrinya Rasulullah kebanyakan janda.
Kalau nabinya orang kayak kita, semua perawan 10. Kalau nabinya orang kayak kita, kalau nabinya kayak Nabi Muhammad, enggak kan Nabi Muhammad ada yang janda muda Pak, ada yang. Tapi yang lain enggak. Yang lain yang. Nah kalau orang kayak kita kan enggak. Sampai ustaz selalu cari dalil itu. Saya mengikuti sunnah dan bawa sekali itu ngomongnya. Ustaz kenapa bininya juga mengikuti sunnah? Udah izin belum? Sudah. Pede banget itu. Sudah. Padahal bukan itu. Di baliknya apa? Syahwat. Kalau dia benar ngikutin sunnah Nabi, besok cari istri kedua yang lebih tua dari istri pertama, umurnya 70 tahun. Siap belum? Enggak. Nah kan enggak. Kalau udah kendor, ya, jadi tidak semua begitu ya. Paling di sikap-sikap Nabi seperti Nabi sakit, kan Nabi juga pernah sakit. Nabi itu, nah itu baru nanti ada bahasan namanya tasliyah. Ya ada bahasan namanya. Kalau yang tadi lebih kepada kaitannya hukum khos, hukum umum. Hukum khos itu khusus Nabi, hukum umum itu untuk umatnya dan untuk Nabi, dua-duanya dapat. Ya, dua-duanya